Shalom saudara. Firman Tuhan hari ini yaitu tentang biji sesawi. Berbicara tentang biji sesawi selama beberapa minggu ini. Hari ini saya beri judul Dying to Self. Mematikan diri kita, ya. Jadi kita harus bunuh keangkuhan kita, oke? Next berikutnya adalah firman-Nya di Markus 4, Saudara, ya. Markus 4 ayat 31 sampai 32. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ya, bahasa Inggrisnya kita baca sama-sama. 1 2 3. It is like a mustard seed which when it is sown on the ground, even though it is smaller than all the other seeds that are sown on the soil. Yet when it is sown, it grows up and becomes larger than all the garden herbs. And it puts out large branches so that the birds of the sky are able to make nests and live under its shade. Puji Tuhan. Udah dijelaskan di firman ini, hal kerajaan surga itu kayak apa ya? Kerajaan surga itu tentang biji sesawi ini. Nah, kalau saudara boleh melihat di gambar ini, biji sesawi itu seperti dot yang kecil sebesar ini saudara. Mungkin sekitar 0,5 mili gitu loh saudara ya. Kecil banget, ini namanya biji sesawi. Ya, kalau ditanam, dia kayaknya kalau kita lihat di sini ada tanaman kuning-kuning gitu loh saudara ya. Kita punya canola. Hampir mirip itu canola itu hampir ya. Tapi kalau pohon sesawi ini tumbuh besar, dia bisa seperti pohon itu. Itu pohon sesawinya. Jadi waktu dia ditanam, dia bertumbuh seperti sayuran tapi dia besar seperti itu. Makanya dikatakan firman tadi itu akan bertumbuh besar, cabangnya banyak, bahkan banyak burung-burung yang bersarang di dahan pohon itu. Jadi banyak orang jadi berkat gitu loh saudara ya, di sekitar kita. Nah, biji sesawi ini paling kecil bijinya, tapi diberikan perumpamaan sama Tuhan untuk memberikan satu pengertian yang sangat dalam bahwa dia kecil tapi dia memiliki potensi untuk bertumbuh besar. Amin. Kita diumpamakan sebagai benih itu. Kenapa? Benih itu yang kita terima firman yang Tuhan sudah berikan buat kita, betul? Jadi kita ini ada benihnya firman Tuhan itu. Setuju saudara? Jadi kalau saudara dan saya ada benih itu, kita harus bertumbuh. Nah, caranya gimana supaya besar seperti pohon sesawi ini? Ya, caranya kita kecil saudara, tapi kita memiliki potensi. Katakan, kita memiliki potensi yang besar. Ngomong sama suaminya dong Bu. Suaminya gak di sini, di sebelahnya. Ya, jadi dikatakan bahwa kita ini kecil, tapi memiliki potensi yang besar. Amin. Di dalam Genesis 1 ayat 11 dikatakan gini, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. So God said, let the earth sprout, tender vegetation, plants yielding seed and fruit trees bearing fruit according to, limited to, consistent with their kind, whose seeds is upon the earth, and it was so. Jadi dikatakan di sini sekali lagi, untuk benih kita bisa bertumbuh, kita harus
tanam, ada medianya namanya tanah, saudara. Wadah. Tanah ini berbicara lingkungan kita. Kita harus tertanam. Kita berbicara tentang apa? Gereja lokal dalam kehidupan saudara. Sehingga apa? Saudara bisa benih yang ada di dalam diri kita. Kalau saudara tertanam di dalam tanah, ya, satu tempat, sehingga saudara bisa bertumbuh. Ini firman yang mengatakan bahwa hendaklah tanah. Jadi untuk biji-bijian ini bertumbuh, dia perlu apa? Medianya tanah, saudara. Kita butuh sekali wadah tempat kita bertumbuh. Di mana? Di gereja. Di persekutuan KM kita. Di lingkungan kita. Karena firman Tuhan katakan, kalau engkau bergaul dengan orang bijak, engkau akan menjadi bijak. Jadi kalau wadah kita ini benar, kita akan bertumbuh, saudara. Seperti tanaman ini. Dia kecil, biji sesawi ini. Ya, perumpamaan yang Tuhan kasih itu senantiasa memberikan kita pengertian yang dalam. Bijinya itu kecil, 1 dot gitu. Tapi dia bisa bertumbuh dan bahkan besar seperti pohon. Mungkin 5 meteran itu tingginya. Dan dahannya banyak, sehingga banyak burung-burung yang bersarang di situ untuk mengayomin gitu, saudara. Ya. Nah, saudara dan saya memiliki potensi untuk bertumbuh itu. Tapi untuk bertumbuh menjadi pohon yang besar, saudara butuh wadah, tempat, tanah, di mana saudara akan bertumbuh. Amin. Next, yang kedua adalah di 1 Korintus 15 ayat 16. Ayatnya demikian bunyinya, ayat 36, bukan 16. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. You fool, every time you plant seed, you sow something that does not come to life growing unless it first dies. Jadi, tadi kita butuh apa tadi? Tanah, wadah, tempat. Gereja lokal, saudara harus tertanam di gereja lokal untuk saudara bisa bertumbuh. Lalu kedua, kita harus dying to self, matikan dirimu. Artinya apa? Bunuh diri? Enggak, saudara. Matikan kedaginganmu, matikan dosamu, matikan apa lagi? Keangkuhanmu, keegoisanmu. Ego center kita harus dimatikan, saudara. Ya, ini dikatakan kalau engkau menabur benih, tapi benihnya ini nggak ditaburkan, artinya apa? Kalau ditaruh di dalam tanah, dikubur istilahnya, itu artinya apa? Mati. Makanya gambaran Kristus itu seperti biji sesawi. Dia mati, dikubur, dan dia hidup. Mati, baru bisa hidup. Baru bisa bertumbuh. Pohon itu pun demikian. Biji itu pun demikian. Harus mati dulu. Kalau saudara lihat ya, biji yang kita sering lakukan di sekolah waktu saya masih muda dulu. Muda, sekarang juga masih muda. Biji jagung sama kacang hijau, ya kan? Kita taruh di medianya apa? Kapas. Taruh kapas, disiramin air. Tiba-tiba, enggak tahu kapan, tiba-tiba keluar akarnya dulu. Ya, akar itu keluar. Bayangkan ya, biji jagung atau biji yang kacang hijau yang mati itu yang kering bisa hidup loh. Di dalam biji itu ada potensi kehidupan yang besar. Tapi harus apa? Harus ada medianya. Yaitu apa? Tanah. Medianya apa? Gereja. Kita butuh sekali untuk saudara tertanam di gereja. Jangan jadi Kristen
GJJ, GJJ ya, gereja jalan-jalan. KGJ, apa itu dia? Kenapa? Supaya saudara tertanam, itu perlu sekali saudara. Karena waktu saudara tertanam, saudara pertama ngelihat ya, kalau saudara tertanam di dalam satu gereja, saudara jangan melihat, wah gerejanya ini kok cilik ya. Nggak ada dinginnya AC-nya, sound systemnya welek. Pemusiknya aduh jelek sekali. Jangan saudara. Jangan pernah saudara menilai cover book from the, apa itu? Judge the. Nah saudara lebih pintar dari saya. Saudara berdoa sama Tuhan. Tuhan saya ditempatkan di mana? Saya mau bertumbuh. Saya perlu wadah Tuhan. Kalau saudara sudah ditunjuk ke sini. Misalnya ini ya misalnya. Saudara jangan begini. Kok gerejanya jelek ya? Kok apa ya kurang, enggak dapat apa-apa. Saudara, kalau saudara mau bertumbuh, biji itu mau bertumbuh, dia enggak milih tanahnya apa. Pokoknya ditaruh di tanah, dia bertumbuh saudara. Dikasih air, bertumbuh. Enggak komplain dia. Jangan komplain, apapun saudara harus tunjukkan kalau saudara sudah bertumbuh, saudara ngelihat gereja ini ada kurangnya kan? Betul. Nah, seriously, banyak kekurangannya. Gereja ini di Rim, itu banyak kekurangannya saudara. Seriously. Saya nggak pernah ngomong gereja ini, Rim, number one in Perth. No, never ever. Nggak. Rim ini banyak kekurangannya. Betul nggak saudara? Jujur. Iya, waktu saudara tertanam di sini, saudara harus melihat dan membuka pikiran saudara, hati saudara. Apa yang bisa aku bantu untuk gereja ini? Itu yang number one. Tuh kan ada tepuk tangan loh dia. Nah, jadi kalau saudara, wah ini kurang bagus di sininya, aku pindah cari yang bagus. Gak ada gereja yang sempurna saudara. Gak ada gereja yang number one, gak ada. Kecap aja yang nomor satu. Saudara tahu ini. Waktu saudara tertanam di gereja ini, saudara akan melihat gereja ini kurang loh guru sekolah minggunya. Ini aja 3 people ini, kita ngomong 3 people, enggak mau aku ngomong bocil. 3 people ini akan ada potensi besar saudara. Butuh guru sekolah minggu yang mengajar konsisten. Kalau saudara tertanam di sini, saudara ngelihat ini, hatimu diam aja. Gimana saudara? Harus saudara tergerak dari dalam hatimu. Lapor ke saya atau ke Bu Peti atau istri saya. Atau Ibu Lucy. Saya mau melayani sekolah minggu. Gitu saudara. Jangan saudara tinggalin. Wah gereja ini enggak bagus. Enggak ada sekolah minggunya. Jangan saudara. Kalau saudara mau bertumbuh seperti pohon sesawi yang besar. Saudara harus mau tertanam. Satu, tertanam. Kedua, saudara harus matikan dirimu. Matikan segala keegoisanmu. Jangan saudara, ini kalau enggak aku, enggak bisa seperti ini. Enggak boleh saudara. Atau dosa yang saudara senantiasa lakukan dalam kehidupanmu, itu harus dimatikan saudara. Kalau saudara mau benih itu bertumbuh. Harus ada satu perubahan, harus ada satu action yang saudara harus matikan ego centermu. Setuju enggak? Ini memang enggak gampang saudara. Tetapi kalau saudara sudah komit untuk bertumbuh, saudara harus matikan keangkuhanmu. Kenikmatan zona nyaman kita harus matikan. Ini benar saudara. Memang kerajaan surga, itu ada satu buku kerajaan yang terbalik. Wow, ada bukunya ini. Sungsang, kerajaan surga itu kerajaan yang sungsang katanya. Kebalik. Kenapa kok dikatakan demikian? Itu interesting sekali untuk membaca saudara buku itu. Jadi dikatakan kalau kita ditampar pipi kiri, berikan, kan aneh kan? Sungsang ini ceritanya, kebalik saudara.
Kalau engkau disuruh jalan 1 mil, kamu harus jalan 2. Kan aneh kan? Pengajaran Tuhan, kerajaan surga itu tentang kebenaran yang sejati. Kalau saudara mau bertumbuh, disuruh matikan dirimu. Aneh. Gak mungkin dong mau bertumbuh kok dimatikan. Apanya yang dimatikan? Kedaginganmu, keegoisanmu, dosamu yang harus kita matikan. Memang gak gampang saudara. Untuk itu saudara perlu wadah. Wadah itu apa? Berbicara apa? Gereja ini. Persekutuan doa. Kita gak cukup 1 minggu sekali saudara. Paling gak di tengah minggu ada pertemuan lagi. Yaitu di KM. Setuju ya? Jadi kalau saudara di sepanjang minggu ini, saudara cuma minggu tok, dan itu pun cuma 2 jam, gak cukup saudara. Kita hidupnya Senin sampai Senin lagi. Betul gak? Cuma ketemunya cuma 2 jam dalam seminggu. Itu not enough. Apalagi kita di rumah gak disiplin baca firman, gak disiplin doa, gak disiplin semuanya tentang ketuhan. Gak ada. Bagaimana saudara bisa bertumbuh? Waktu saudara ada di persekutuan doa, paling enggak saudara dengar kesaksian. Paling enggak saudara ada tugas untuk menyampaikan kesaksian. Paling enggak saudara disuruh tugas nyanyi, mimpin pujian. Disitulah saudara ada persiapan dirimu. Disitulah saudara akan ngerti, aku harus siapin ini. Nyanyi aja, mimpin pujian aja. Itu yang pertama ya, dikasih tugas, pasti ngereweli saudara. Pasti keringet dingin. Lagunya apa ya? Maunya semua lagu 1 album dinyanyikan. Serius saudara, apalagi suruh saksi. Suruh doa. Waduh, udah keringet dingin. Jagung keringetnya udah besar-besar. Ngomong-ngomong apa? Apa yang mau diumumin? Semua isi Alkitab mau disampaikan. Iya toh? Bingung, gak ngerti. Nah itu harus perlu dilatih di wadah ini. Sehingga saudara semakin hari semakin kuat, semakin strong, semakin besar imanmu. Amin. Yang ketiga, apa yang harus saudara lakukan untuk bertumbuh itu benih ini? Yohanes 12 ayat 24 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ditegaskan lagi, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. In English, I assure you and most solemnly say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, just 1 grain, never more. But if it dies, it produces much grain and yields a harvest. 1 tadi dot itu bisa memiliki potensi bertumbuh, benar? Potensi bertumbuh, potensi berbuah itu ada di dalam benih itu. Tapi syaratnya sekali lagi harus di medianya, ada tanahnya, ada wadahnya. Oke? Kalau sudah di tempat ini, di wadah ini, saudara jangan pernah komplain. Serius, saya nggak pernah komplain saudara. Nggak pernah saya komplain. Saya mengucap syukur diberi Tuhan kesempatan untuk bisa melayani saudara. Mempersiapkan ini, saya dikasih kesempatan sama Tuhan. I'm very graceful. Saya bersyukur. Karena saya mau, ini kurang, itu kurang. Saya nggak bisa, tangan saya cuma 2 saudara. Saudara ada di tempat ini, saudara mulai memikirkan, ini tempatnya kurang besar Pak. Cari ya cari tempat. Bantuin kita untuk cari tempat. Ya itu, masalah duitnya, ya nggak ngerti. Santai aja, Tuhan itu yang memiliki semua universe. Gereja sore, kita sudah kenalan, tiba-tiba ada, ya dari kenal mengenal ya, ada orang yang mau terbeban gerejanya untuk dipakai di gereja sore. Jadi kita ini ketemu beberapa kali sudah, 2-3 kali ya. Ketemu dengan pendetanya, ketemu dengan eldernya. Sekarang pembicaraannya ke jemaatnya.
Bagus juga gereja ini. Gereja ini membicarakan kepada jemaatnya, ini loh ada rim, butuh gereja sore. Kita mau pakai gereja sore, kita kan kosong. Kita kasih pinjam dia, bayar saudara. Tetap bayar karena dia kan perlu AC apa semua ini kan. Tapi kita kalau dikasih gereja, it is amazing. Dan biayanya itu murah saudara. Sama dengan gereja sore itu kurang lebih. Tapi kita bisa memakai satu whole building. Ada children, ada kitchennya, ada lounge-nya, ada reception-nya, ada pokoknya kayak gereja sudah saudara. Kita akan pindah gereja sore, ya. Saya belum tahu pembicaraannya, mungkin in couple weeks. Doakan saudara. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Gereja sore awalnya juga di rumahnya Bu Lucy saudara. Di rumahnya Bu Lucy dia kasih tempat, gak cukup, baru kita cari. Nah sekarang kita juga bingung kalau tidak di tempat gereja itu oyong-oyong itu loh saudara ya. Nah itu kan memakan waktu. Gereja ini bersedia untuk dipakai. Jadi doakan supaya deal the final one. Ya, ini step 1, step 2 kita sudah lewatin. Step 3, the final one, kita sudah tunggu. Ya, jadi kalau pindah, ada satu nama gerejanya itu Kingsley Church of Christ. Jadi kalau saudara Google, ya itu nanti kita akan tempatnya di situ. Nanti akan saya umumkan. Itu untuk sore, saudara. Jadi tempatnya menampung berapa? Saudara tahu? 200 berapa? 238. Udah nanti kalau kita kumpul, kita nggak perlu sewa gedung yang itu lagi. Ya wis di gereja itu, saudara. Sore ya di situ. Jadi memang agak jauh. Tapi kalau saudara komplain, misalnya jauh ini, saudara mikir, zaman waktu itu bangsa Israel itu mau ke sini ke sana, itu jalan kaki loh saudara. Iya toh, dari Nazaret ke Yerusalem, jalan kaki. Sekarang kita punya mobil, ada transport umum, nggak ada masalah. Di ujung bumi pun akan kudaki, gitu dong. Ya, jadi yang ketiga, syarat untuk benih ini bertumbuh, saudara harus memiliki satu pikiran, aku punya berbuah, tujuanku berbuah-buah. Saudara harus tahu itu. Jadi di dalam benih ada potensi untuk bertumbuh, ada potensi untuk berbuah, berlipat kali ganda. Nah seperti biji ini saudara, kalau tadi saya sudah bilang biji ini itu mati, kacang hijau itu nggak ada artinya loh kacang hijau itu saudara. Mati, nggak bisa diapain. Tetapi waktu saudara taruh di media, dikasih air, betul? Ya, dikasih air, dia meresap air itu, membuat dia berkembang. Firman itu membuat kita berkembang. Betul? Makanya ada pujian, tebarkanlah panji-panjimu ke kiri dan ke kanan. Nah, ini kan ada lagunya, tahu saudara? Karena tidak ada istri saya nggak bisa nyanyi. Jadi kalau biji ini ditanam, dikasih air di dalam media tanah, di gereja, saudara dikasih firman, saudara dikasih pujian, saudara kita mengerti ya, saudara akan bertumbuh. Pertama yang keluar akarnya ke dalam sama Tuhan, bertumbuh. Oke? And then ke atas, ke sesama, ke teman-teman. Makanya di gereja ini pasti ada satu gesekan saudara. Saya enggak menganjurkan saudara untuk bergesek-gesek, tapi secara natural itu pasti ada yang namanya gak enakan. Tapi saudara jangan takut. Kalau saudara sudah berakarnya ke Tuhan, cabangnya ini akan semakin kuat. Amin. Saudara ngerti dulu bahwa kita perlu wadah harus tertanam. Harus matikan keegoisanmu. Kalau engkau mau matikan keegoisanmu, caranya gimana? Menghadapi tantangan ego dong. Saudara tahu bahwa Yehova kita disebut Yehova yang provider. Betul enggak? Allah
Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Bagaimana saudara tahu kalau Allah itu menyediakan? Saat saudara menghadapi apa? Masalah, terutama masalah ekonomi di akhir-akhir zaman ini. Masalah ekonomi akan selalu membuat banyak orang ketakutan dan kekhawatiran. Kalau kita sudah dihinggapi kekhawatiran dan ketakutan tentang ekonomi, finansial, saudara bingung, takut, dan orang takut gak bisa fokus sama Tuhan. Betul nggak saudara? Tapi kalau saudara tahu bahwa Yehova kita, Yehova Jireh yang menyediakan, waktu saudara ada masalah finansial, saudara tergoncang, akar saudara itu nembus dulu ke air sumbernya itu. Kelihatannya belum ada perubahan, tetapi cara pandang kita dalam menghadapi persoalan finansial itu beda. Enggak ketakutan seperti awal itu. Tapi setelah akar kita ada, kita akan melihat masalah ini, kita akan melihat apa? Mujizat terjadi di persoalan. Bukan masalah lagi, tapi opportunity. Suatu kesempatan besar. Nah ini harus saudara tahu bahwa di dalam kita benih ini ada potensi untuk bertumbuh, ada potensi untuk berbuah. Amin. Jangan pernah takut saudara. Ya. Di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan gini saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tadi yang diomongin dying to self itu apa maksudnya? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. So put the death and deprive of power the evil longings of your earthly body with its sensual, self-centered instinct, immorality, impurity, sinful passions, evil desire, and greed, which is a kind of idolatry, because it replaces your devotion to God. Jadi yang harus di-kill, yang harus dibunuh, dying dalam diri kita, bukan bunuh diri loh ya. Saya tidak ngajar saudara untuk bunuh diri. Saudara harus bunuh adultery, dosa, greedy, keserakahan, apalagi sesuatu yang menghalangimu untuk devotion sama Tuhan. Segala sesuatu, aktivitasmu yang menghalangi waktu kamu berhubungan sama Tuhan, ketemu muka sama Tuhan pada hari Minggu misalnya nih ya. Ini contoh. Saya kalau kasih contoh jangan tersinggung saudara. Rim jemaatnya tidak ada yang tersinggungan, oke? Hari Minggu itu hari yang sangat krusial. Buat beberapa orang hari Minggu itu untuk keluarga. Saya sangat setuju banget. Karena hari Senin sampai Sabtu mereka kerja, sekolah, apapun kegiatanmu. Hari Minggu adalah untuk family. Tetapi kalau family ini tidak kita bawa untuk lihat Tuhan dulu, bawa kita untuk menyembah Tuhan. Family ini akan menghalangi kita untuk kita devotion sama God. Understand? Are you with me? Yes, ngerti ya? Jadi jangan diputar loh pikiranmu, ya. Jangan berarti family enggak butuh, enggak perlu saudara. Justru itu saudara bawa familymu kepada Tuhan dulu. Termasuk diri kita sendiri. Kalau ada tawaran hari Minggu, pergi kemana? Saudara, kalau kita cinta Tuhan, benar-benar nih ya, sudah bertumbuh, utamakan dulu ke gereja. Setelah itu programlah apa yang kamu mau. Mau kemana, ke puncak gunung, terserah. Ya, tapi kita mempunyai satu prinsip. Untuk mematikan kedagingan kita ini, kita harus sacrifice benar saudara. Setuju? Setuju ya? Jadi kalau saudara, apalagi anak-anak muda yang banyak acara, ayo kita boleh
saudara boleh banyak acara. Tapi utamakan dulu hari Minggu saudara harus datang ke gereja. Kalau misalnya saudara kerja hari Minggu, enggak apa-apa. Saudara kerjalah hari Minggu pagi atau gereja Minggu sore. Atau saudara kerja Minggu sore, saudara pergi datang gereja Minggu pagi. Ada sacrifice. Yes, harus. Untuk mati, mau bertumbuh, harus mati. Tuhan Yesus aja sacrifice loh saudara. Yesus itu sacrifice dirinya di kayu salib. Untuk apa? Untuk benih ini memiliki potensi bertumbuh dan berbuah. Tuhan aja mengorbankan dirinya. Kita untuk mengorbankan waktu kita sangat susah saudara. Dengan alasan aku kerja, dengan alasan aku apa lagi? Capek, betul. Dengan alasan apa lagi? Males. Kok pinter-pinter ya? Saudara, kalau boleh dikatakan sama enggak saya juga memiliki hal yang sama? Sama. Pendeta juga manusia. Saya juga memiliki hal yang sama. Tapi saya mau sacrifice kan. Saya mau matikan yang namanya kedagingan. Untuk bisa bertumbuh seperti pohon sesawi, kita harus matikan kedagingan itu. Dan itu enggak gampang kalau enggak ada kemauan yang benar. Next, selain itu apa yang kita harus matikan? Yang kedua adalah Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Have this same attitude in yourself which was in Christ Jesus. Look to him as your example in selfless humility. Kalau Tuhan Yesus itu bisa mematikan kedagingannya, saudara, pikiranmu, perasaanmu, itu belajarlah sama Tuhan. Loh, itu ya Tuhan Pak, kan beda ya, aku manusia. Yesus itu 100% manusia. Dia bisa lapar, dia bisa nangis, dia bisa ketawa, dia bisa marah. Benar gak saudara? Sama gak sama kita? Sama. Tetapi kita di dalam bahasa Inggris dikatakan, look to him as your example. Jadi saudara kalau mau ngambil contoh dalam hidupmu, jangan ambil contoh pendetanya. Pendetanya ini mengecewakan saudara. Sudah banyak orang yang sakit hati karena saya. Sudah banyak saudara, banyak orang yang sakit hati gara-gara perkataan saya. Orang yang sakit hati gara-gara tingkah saya. Jadi kalau saudara buat example, jangan saya. Example-nya sama siapa? Yes. Karena Yesus itu juga manusia saudara. Kasih example yang benar-benar benar. Di sini dikatakan, look to him as your example in selfless humility. Tuhan itu sudah membuktikan dia patahkan semua kedagingannya. Bahkan dia seorang raja pun dia mau membasuh kaki muridnya. Dicambuk pun dia enggak bales beneran saudara. Diludahin dia enggak bales apa-apa. Bahkan dipaku di kayu salib, dia juga diam saja. Wow, luar biasa bukan? Nah ini contoh yang benar, yang harus saudara tiru. Karena saya manusia, jangan pernah saudara terkecoh. Karena kalau saya baik, itu saya ingat istri saya bilang, ini masa promosi. Kalau saya jadi baik sama saudara, ini promosi saya. Betul saudara, itu manusia. Manusia memiliki untuk mau dihargain bukan? Untuk dipandang saya ini bagus bukan? Saya harus jadi baik di depan saudara. Di belakang, di keluarga saya mungkin jadi manusia lain. Menakutkan, benar saudara. Makanya jangan contoh pendetamu. Tapi contoh siapa?
Yesus. Kalau engkau contoh Yesus, engkau tidak akan mengecewakanmu. Seriously, contoh dia. Dia itu Tuhan, dia mau datang ke bumi ini. Dia itu Tuhan, dia mau di kayu salib untuk menebus dosa saudara. Dia itu Tuhan loh. Dia dikatakan salah dan berdosa. Dia mau melakukan itu demi benih-benih ini. Supaya benih-benih ini bisa bertumbuh dan berbuah. Tuhan lakukan itu buat saudara dan saya. Yang terakhir adalah, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Okay? If we claim to live by the Holy Spirit, we must also walk by the Spirit with personal integrity, godly character, and moral courage. Our conduct empowered by Holy Spirit. Kalau saudara mengaku, sekarang pertanyaannya kepada saudara semuanya, apakah engkau percaya bahwa Holy Spirit memimpin hidupmu? Percaya? Kalau engkau percaya, ini di sini dikatakan, we must also walk by the Spirit. Kalau saudara dan saya mengaku Holy Spirit memimpin hidupmu, buktikan saudara hidup berjalan bersama Dia. Caranya gimana? Ya karakter Holy Spirit bagaimana? Kalau engkau mengatakan Holy Spirit ada di dalam hidupmu, bukan hanya untuk pamer-pamer bahasa rohnya saudara. Enggak ada artinya itu. Tapi kalau saudara mengatakan, Yesus ada di dalam hidupku, Holy Spirit ada di dalam hidupku. Pada saat saudara sehari-hari hidup, saudara tidak mencerminkan Holy Spirit inside you. So, you are a liar. Kamu pembohong. Di sini dikatakan, kalau kamu claim to live by the Holy Spirit, aku mengaku, Yesus, Holy Spirit hidup dalam aku. Dia pimpin aku. I claim it. Tetapi, saya enggak berjalan. Berarti saya enggak memenuhi firman ini. Kita harus berjalan dengan Holy Spirit. Artinya apa? With personal integrity. Personal itu pribadi kita. Saya enggak ngelihat saudara di rumah. Seperti apa? Saya enggak melihat saudara di pekerjaanmu. Saya enggak tahu. Tetapi kalau personal integrity-mu ada dengan Holy Spirit, dimanapun engkau ditempatkan, di box yang paling gelap pun, saudara akan responnya sama Holy Spirit, berjalan dengan Holy Spirit. Tetapi kalau kita ngomongnya aja dengan Holy Spirit, tapi kelakuannya tidak dengan Holy Spirit, itu bohong saudara. Saudara nggak akan bisa berbuah banyak. Saudara nggak akan bisa bertumbuh. Tetapi kalau saudara dan saya setuju hari ini mau bertumbuh, mau berbuah, karena benih itu ada di dalam hidup kita. Amin. Saudara harus berjalan, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau saudara mau mematikan kedaginganmu, kalau engkau nggak hidup di dalam Tuhan, di pimpinan Roh Kudus, engkau nggak akan pernah bisa mematikan kedaginganmu. Cobalah saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, setiap saat, supaya saudara bisa mematikan kedagingan itu tadi. Keegosentrisan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita akan masa depan. Gimana anak-anakku masih kecil, aku belum dapat uang. Ngerti saudara? Kalau saya pikirkan itu tentang financial, gak ada habisnya saudara, seriously. Saya bertanya sama teman saya, kalau kamu nanti untuk hari tuamu, uang berapa di superannuationmu yang harus tersedia? Ada yang bilang $300,000. Ada yang bilang $400,000. Karena apa? Sesuai dengan pengeluarannya Pak Santoso. Kalau Pak Santoso setiap bulan keluarnya cuman berapa 4.000, berarti uangmu harus disuper paling enggak 400.000. Betul enggak saudara? Ada bunganya, sehingga bunga dari 400.000 itu enggak diambil, kan saudara menghasilkan 4.000. At least kasarannya.
Kalau saudara, finansial saudara merasa tergoncang dengan ini, saudara akan hidup dengan ketakutan. Superannuation saya gak sampai 400.000. Gak usah diomong. Gak sampai, saudara, belum. Umur sudah lakcap. Mau kerja ngoyo 10 tahun lagi, saudara. Serius ini. Saya berhak untuk takut enggak ya? Berhak. Diri saya takut. Anak saya 2, istri saya 1. Cantik kebalik. Jemaatnya 100. Saudara, kalau dipikir itu enggak ada habisnya. Yang penting saudara sekarang mau bertumbuh dan berbuah, saudara harus matikan kedaginganmu dan dipimpin oleh Roh setiap hari. Karena Tuhan kita Allah yang penuh mujizat, dari hari ke hari, kita bisa makan setiap hari, bahkan sampai nambah saudara, enggak 3 kali. Setiap kita butuh, ada aja. Kalau saudara mengaku berjalan bersama Roh Kudus, tapi hidup dalam ketakutan, itu bohong. Jangan pernah mengaku kau berjalan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus bukan roh ketakutan. Roh Kudus itu memberikan roh keberanian, roh ketertiban, roh kedisiplinan, roh yang semangat, roh yang penuh pengharapan. Enggak ada yang ketakutan. Serius saudara. Saudara mau bertumbuh dan berkembang? Terakhir, dying to self means you want God to have control more than you want to keep it yourself. Amin. Jangan pernah dipikirkan sendiri, pokoknya di otak-atik dengan kepandaian saudara berhitung, dengan kepandaian saudara sebagai konsultan, accounting, apalah istilahnya itu. Wah, dengan kekuatanmu, enggak bisa saudara. Hitung-hitungan sipua kita beda dengan hitungan Tuhan. Tapi kalau kita percaya, bukan berarti kita enggak kerja-kerja loh saudara ya. Ini pikiran yang lain lagi ya. Saya enggak mau saudara bilang gini, oh berarti kita enggak usah kerja dong Pak. Kita serahin Tuhan aja. Iya konyol saudara namanya itu. You want God to have control. Tuhan, aku mau engkau mengontrol semua emosiku, semua mulutku, kekuatanku. Aku mau engkau kontrol Tuhan. Betul enggak saudara? Kalau kita hidup dalam kontrolnya Tuhan, saudara bisa menguasai emosimu. Saudara bisa menguasai apapun yang dihadapi saudara. Saudara akan tenang. Amin. Karena apa? Karena kita enggak keep myself. Enggak keep diri sendiri dengan kekuatan kita enggak mampu saudara. Sudah dikatakan enggak pernah mampu kita. Kecuali Roh Kudus kau izinkan untuk memimpinmu. Amin. Have a blessed Sunday.